Dialah penyandang kebesaran dan keagungan serta ketinggian. Wa dzul haibati tammati wal kamalil mutlaq. Dialah pemilik kewibawaan yang sangat sempurna dan kesempurnaan yang mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi al-asfiya wa ashabihi al-atqiya, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-15 atau majelis yang ke-15 dari kajian penjelasan Asma'ullahi Al-Husna, di mana kita telah sampai pada nama Allah yang ke-19 malam ini berdasarkan urutan dari kitab Al-Mukhtasar Asna ini. Nama yang ke-19 yang diangkat oleh penulis kitab ini adalah nama Allah Al-Azim. Al-Azim, yang Maha Agung. Ada juga yang menerjemahkannya dengan Maha Besar. Maha Agung atau Maha Besar. Baik, kita langsung bacakan poin pertama dari pembahasan nama Allah Al-Azim ini yang diangkat oleh penulis. Nama Al-Azim sebagaimana diterangkan oleh penulis di sini, maknahu dzul azamati wal jalali wal uluwi, yaitu dialah penyandang kebesaran dan keagungan serta ketinggian. Wa dzul haibati tammati wal kamalil mutlaq. Dialah pemilik kewibawaan yang sangat sempurna dan kesempurnaan yang mutlak. Alladzi la a'zama minhu wa la ajal. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar darinya, wala ajal, dan tidak ada yang lebih mulia darinya. Kullu syai'in ghairuhu huwa dunahu. Segala sesuatu, setiap sesuatu selain dirinya itu di bawahnya. La yusamihi syai'un fi 'azamatihi wa kibriyaihi. Tidak ada yang semisal atau mendekati Allah sedikit pun dalam kebesarannya dan kedikjayaannya. Wala yudanihi syai'un fi 'izzatihi wa sultanihi. Tidak ada satupun yang mendekati dirinya dalam kemuliaannya dan kerajaannya. La tuhitul uqulu biqadari 'azamatihi wa jalalihi. Akal-akal kita tidak mampu mengimajinasikan bagaimana besarnya kebesaran Allah Ta'ala dan keagungannya. Wala tablughul afhamu mada si'ati mulkihi wa sultanih. Dan pemahaman nalar manusia tidak akan mampu mencapai titik untuk mengukur seberapa luas kerajaan Allah dan kekuasaannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Kemudian penulis menjelaskan selanjutnya, huwal khaliq wa ma'adahu makhluk. Ini adalah paragraf penjelas dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis. Kata penulis, huwal khaliqu wa ma'adahu makhluk.
Dialah Allah sang Khalik, pencipta, dan selain Allah itu adalah makhluk. Wa huwa rabbu wa ma adahu marbub. Dialah penguasa, pemilik, dan selain Allah itu dikuasai dan dimiliki. Siapapun dia, Allah satu-satunya penguasa dan pemilik. Selain Allah itu adalah marbub. Marbub itu artinya dikuasai dan dimiliki serta diatur. Huwal ilahu wa ma adahu abdun. Dialah Tuhan yang disembah. Wa ma adahu abdun. Selainnya itu hanyalah hamba, budak. Huwal baqi wa ma adahu fani. Dialah yang maha kekal, selainnya itu musnah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang pertama dan dia pula yang terakhir. Dialah yang zahir dan dia pula yang batin. Huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Huwa dzul azamati wal jalali wal jamali wal kamali alladzi la yumathiluhu fiha ahadun wala yudani. Dialah pemilik kebesaran, keagungan, keindahan serta kesempurnaan yang tidak ada satupun yang semisal dengannya, dan tidak ada pula yang mendekatinya dalam sifat-sifat tersebut. La nuhsi thana'an 'alaihi. Kita tidak mampu menghitung, mengkalkulasikan betapa banyak pujian yang ia miliki, sebagaimana ia memuji dirinya sendiri. Falahul hamdu walahu syukru. Maka baginyalah pujian dan baginyalah rasa syukur atas banyaknya nikmat dan luasnya karunia yang diberikannya kepada kita semua. Baik, ini adalah jika kita renungi, kita resapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka maknanya ini sangatlah dalam, sangatlah indah. Kalau kita resapi satu persatu, baris per baris, apalagi dalam bahasa Arab, apa yang dipaparkan oleh penulis ini niscaya akan semakin menumbuhkan keimanan kita. Baik, poin yang berikutnya adalah tentang jejak dari nama ini di alam semesta. Penulis membahas dalam poin yang kedua, beliau mengatakan tatajalla fi makhluqatihil azimah kas samawati wal ardi wal jibali wal bihari wal anhari wasyamsi wal qamari. Itu semua terlihat jejak nama Allah Al-Azim yang maha besar lagi maha agung ini terlihat dari makhluk-makhluk Allah yang super besar di alam semesta ini. Mulai dari langit-langit, bumi, gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan dan samudra, anhar, sungai-sungai, asyams, matahari, al-qamar, bulan, an-nujum, bintang-bintang, wal kawakib wa aflakiha, dan juga planet-planet serta benda-benda langit yang ada di angkasa sana. Semuanya makhluk-makhluk super besar ukurannya, super kuat fisiknya, yang mana kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan makhluk-makhluk besar di ciptaan Allah Ta'ala ini. Maka ini menunjukkan yang menciptakan itu semua jauh lebih besar, jauh lebih agung. Dialah Al-Azim, kata penulis. Wal-laili wan-nahari wa ta'aqubihima. Demikian pula siang dan malam dan perputarannya. Wasyuhuri wal-a'wami wad-duhuri wal-a'sari wa taqallubatiha. Demikian pula bulan-bulan, tahun demi tahun, masa demi masa, zaman ke zaman, dan pergeserannya. Wa ma yujrihi subhanahu minal hawadithil 'idham. Dan jejak dari nama Allah Al-Azim ini juga terlihat dari bagaimana Allah mengatur peristiwa-peristiwa besar dahsyat allati yafza'u minhal anam, yang mana manusia atau umat manusia itu
ketakutan, cemas terhadap peristiwa-peristiwa alam yang besar yang Allah adakan di alam semesta ini. Kemudian penulis mencontohkan di sini, katufanati al-mughriqah, seperti angin-angin topan yang memporak-porandakan, wal awasif al-muhlikah, dan badai-badai yang menghancurkan, wassuyulil jarifah, dan banjir-banjir bandang yang menghanyutkan, wazzalazil al-mudammirah, dan gempa-gempa yang merusak, wal barakini al-murawwi'ah, dan al-barakin itu gunung berapi yang membuat takut siapa saja yang melihatnya. Wa ma yujri ala bani adama minal mauti wal maradi wal hurubi wal kawaris, serta apa yang Allah adakan di alam semesta ini atas umat manusia dari kematian, penyakit, peperangan, dan bencana alam. Fakullu dzalika yumbi'u an 'azamatillahi wa quwwatihi. Semua itu, kata penulis, mengindikasikan, menunjukkan kepada kita semua tentang keagungan, kebesaran, kekuatan serta kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, poin yang berikutnya, poin yang ketiga, penulis di sini menyebutkan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah melalui nama ini. Di sini penulis menyebutkan, yaitu dengan al-yaqinu bi'azamatillahi azza wa jalla, fa innaha tuwarrithu qulubal abidina wajalan wa haibatan wa ijlalan, yaitu dengan menumbuhkan rasa yakin terhadap kebesaran Allah Ta'ala, karena dengan demikian akan tumbuh pula rasa malu, rasa segan, dan rasa hormat terhadap Allah Ta'ala. Yatahaqqaqu bidzalika ar-ruknus tsaniyu al-a'zamu min arkanil ubudiyah. Dan dengan demikian seorang hamba mampu atau mudah untuk merealisasikan rukun kedua dari rukun ibadah atau rukun penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Karena penghambaan diri kepada Allah itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu terdiri dari dua hal. Penghambaan diri tidaklah sempurna, tidaklah diterima kecuali dengan dua hal. Apa saja dua hal ini? Yang pertama adalah mahabbah. Kita menghambakan diri diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang menunjukkan penghambaan diri karena terpaksa atau benci kepada yang disembah, maka itu tidak menunjukkan penghambaan diri yang benar, yang hakiki. Itu yang pertama. Rukun yang kedua adalah ta'zim. Ta'zim ini artinya mengagungkan zat yang disembah. Jadi di samping rasa cinta juga ada rasa mengagungkan dan menghormati zat yang disembah. Dua hal inilah rukun dari penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, rukun yang kedua ini, yaitu ta'zim, inilah yang ketika kita menyadari sepenuhnya dan meresapi kandungan makna dari Al-Azim, yang maha besar, yang maha agung, maka akan muncul sikap ta'zim, penghormatan, pemuliaan dari diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan dengan demikian akan terrealisasikan rukun kedua dari penghambaan diri sebagai status kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis di sini melanjutkan, fa innahu yurisu al-'abda al-makhafata wal khasyata wal mahabata li rabbih azza wa jalla. Dan sikap takzim ini, pengagungan kepada Allah Ta'ala ini, juga akan menumbuhkan rasa takut, rasa khawatir, dan rasa segan kepada Allah Rabbul Alamin.
fayantuju an dzalika taqwa. Dengan begitu seorang hamba dapat sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah menyiapkan bagi orang yang telah sampai ke derajat takwa ini, kata penulis, jannatan arduhas samawati wal ard, atau arduhas samawati wal ardu, surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Qala ta'ala, kemudian penulis di sini melanjutkan, qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan juga surga darinya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Baik, ini adalah poin ketiga dari pembahasan nama Allah Al-Azim. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang keempat yang terakhir dari pembahasan kita malam ini adalah tentang adillatuhu, dalil-dalil yang menyebutkan dan menetapkan nama Al-Azim ini sebagai bagian dari nama Asma'ullahi Al-Husna. Secara umum, penyebutan nama Al-Azim di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quranul Karim. 9 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan penulis di sini menyebutkan sekitar 2 dalil. Salah satunya adalah di penghujung ayat yang kita hafal semua. Ayat yang memiliki keagungan, khasiat, dan fadilat yang sangat banyak. Ayat yang dikatakan sebagai ayat yang paling agung, paling istimewa di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ayat kursi. Di penghujung ayat kursi itu disebutkan nama ini, yaitu wahuwal aliyu al-azim. Allah Ta'ala menyebutkan nama ini di ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita tambahkan karena dari beberapa buku yang kami baca untuk penjelasan nama Al-Azim ini, beberapa buku yang menjelaskan tentang nama Allah Al-Husna, ada beberapa buku tadi kami sempat baca, kami cari referensi yang terbaik, maka kami menemukan ada penjelasan ringkas terkait hubungan bagaimana kita mengagungkan Allah. Itu terlihat atau dapat dituangkan dalam beberapa sisi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengagungkan Allah yang Maha Agung. Apa indikator seseorang dikatakan telah mengagungkan Allah yang Maha Agung ini dalam kesehariannya? Nah, ada penjelasan menarik di sini. Ini diambilkan dari sebuah buku namanya Syarhu Asma'illahi Al-Husna, di mana ini merupakan karya dari seorang wanita yang berilmu, berasal dari keluarga yang juga melahirkan ulama di keluarga ini. Pernah mendengar nama Al-Qasim? Jadi Al-Qasim ini adalah suku atau kabilah yang bisa dikatakan masyhur, terkenal di Arab Saudi. Dari suku ini terkumpulkanlah sebuah karya yang tidak ada satupun rumah ulama, perpustakaan ulama, melainkan ada karya dari orang ini. Andilnya sangat besar. Jadi dari suku Al-Qasim ini, jadi dahulu karya-karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu terpencar di mana-mana. Itu terpencar di mana-mana, di berbagai negeri. Maka ada seorang lelaki dari suku Al-Qasim ini mulai melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri lain, mengelilingi negeri-negeri Islam yang ada untuk mengumpulkan karya-karya punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini. Dan itu puluhan tahun, Pak.
itu puluhan tahun. Bahkan dalam kitab dia punya, dia mengarang kitab yang lain, kitab kecil, Syekhah namanya, Syekhah binti Muhammad Al-Qasim. Dia mengarang sebuah kitab kecil. Di situ dia beri judul namanya Salihatun Kama Araftuhunna, atau semisal ini. Jadi buku ini diberi judul Wanita-wanita salihah yang aku kenal. Dia mengarangnya. Dan yang pertama itu adalah istri dari orang yang mengumpulkan karya-karya dari Ibnu Taimiyah ini. Jadi dikumpulkanlah orang ini, mengumpulkan. Jadi salah satu dari suku Al-Qasim ini, ia punya istri. Nah, diceritakan oleh penulis buku ini bahwasanya ini merupakan istri yang betul-betul salehah. Ditinggal bertahun-tahun sama suaminya demi mengumpulkan karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan dalam buku itu, orang ini meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian dia pergi berkeliling negeri-negeri Islam untuk mengumpulkan karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian tidaklah ia pulang kecuali anaknya sudah berlari. Artinya umur berapa itu? Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Kemudian tidak berapa lama pergi lagi. Dan anak-anaknya ini, Masya Allah, rata-rata hafal Al-Quranul Karim. Artinya yang berperan besar dalam mendidik anak-anaknya diserahkan kepada istrinya. Makanya kisah pertama yang diangkat oleh penulis ini adalah cerita tentang neneknya sendiri. Jadi itu neneknya, istri dari orang yang mengumpulkan karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terkumpul, dan itu terdiri sampai ada beberapa cetakan. Ada cetakan sampai 34 atau 24, tetapi satu jilidnya itu ada 2 jilid lagi. Ada beberapa cetakan, artinya 30-an lebih. Itu karya dikumpulkan puluhan tahun. Namanya kemudian dikumpulkan dan diberi judul namanya Majmu'ul Fatawa, Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang di situ menghimpun seluruh ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan rata-rata penuntut ilmu maupun alim ulama itu, terkhusus apalagi di negeri-negeri Arab, itu pasti punya di perpustakaannya karya ini, dimanfaatkan dan manfaatnya sangat besar. Terkumpul karena sebelumnya itu terpencar-pencar dan tidak dikeluarkan, belum dikeluarkan pada waktu itu. Dan orang ini keliling negara-negara Islam, negeri-negeri Islam dari Irak sampai Mesir, dan terus keliling mengumpulkan karya-karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka manfaatnya sampai sekarang dirasakan. Dirasakan. Nah, ini adalah salah satu keturunan dari orang ini. Mungkin pian bagi yang pernah umroh atau haji, pernah di Masjid Nabawi, pernah mendengar nama salah satu imam, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Ada yang pernah dengar? Nah, itu bacaan beliau itu biasa, datar. Tetapi beliau merupakan salah satu imam di Masjid Nabawi. Dan juga sebagai qadhi namanya. Qadhi itu sebagai hakim agama. Di depan Masjid Nabawi itu ada gedung pengadilan, di situ beliau bersama imam-imam masjid yang lain. Beliau termasuk yang muda dari imam-imam Masjid Nabawi. Beliau sangat muda. Dan beliau khutbah beliau itu sangat khas. Khutbah beliau itu singkat, padat, tetapi sangat berbobot. Sangat berbobot. Beliau sangat perhatian terhadap dalil-dalil. Jadi tidak banyak disampaikan retorika kata, tetapi 1-2 kalimat kemudian disertakan dalil. 1-2-3 kalimat dalil. Begitulah ciri khas beliau. Karena masing-masing imam itu, khatib di Masjid Nabawi itu, kami pernah menerjemahkannya kerjasama dengan DKM Masjid Nabawi.
Jadi punya ciri khas masing-masing. Setiap imam itu dia punya ciri khas masing-masing dalam menyampaikan isi khutbahnya. Ada yang menyampaikan dengan kata-kata yang lebih dekat kepada sastra. Ada yang menekankan dengan 1-2 kalimat dalil, 1-2 kalimat dalil, dan seterusnya. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ini, beliau punya ciri khas sangat perhatian, dan khutbah-khutbahnya itu biasanya diangkat tentang tema-tema seputar tauhid. Dan ini menurut pandangan masing-masing. Setiap imam punya pandangan berdasarkan ilmu mereka memandang ini tentang sosial, tentang masalah sosial perlu diangkat. Yang ini memandang perlu masalah fikih misalkan, yang ini perlu masalah tauhid dan seterusnya. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ini punya ciri khas, beliau sering mengangkat tema-tema seputar tauhid. Nah, beliau juga berasal dari suku yang sama dengan penulis kitab ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini ada kata-kata yang bagus sekali, penjelasan yang bagus sekali tentang indikator seseorang dikatakan telah mengagungkan Allah. Kapan seseorang dikatakan mengagungkan Allah Al-Azim? Kata penulis di sini, min azamatihi, di antara bentuk seorang hamba mengagungkan Allah Ta'ala adalah meyakini Allah Ta'ala itu sangat agung dan besar. Kemudian di sini penulis menyebutkan banyak sekali, di antaranya adalah tidak menolak sedikit pun apa yang Allah atur dan tetapkan di dalam syariatnya. Itu salah satu bentuk takzim kita kepada Allah Ta'ala, yaitu kita tidak menolak apapun yang Allah aturkan atau apa yang Allah tetapkan di dalam syariat Islam. Jangan ditolak, karena kalau kita menolak itu sama saja kita tidak mengagungkan Allah yang memerintahkan itu. Nah, itu yang pertama kata beliau. Faqalbul mu'min al-muwahhid mumtali'un bi ta'zimillah. Karena hati orang mukmin yang mentauhidkan Allah, yang betul-betul meyakini hak terbesar Allah itu, maka ia selalu terpenuhi, terisi dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Jadi apa saja aturan Allah diterima. Kalau misalkan belum bisa melaksanakan, tetapi hatinya menerima itu semua, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalaupun memang terlanjur untuk melakukan atau melanggar, paling tidak kita meyakini itu adalah salah, itu adalah haram. Karena hati seorang mukmin yang betul-betul mukmin, ia selalu terisi dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu bentuk mengagungkan Allah Ta'ala adalah kita tidak menolak apa saja yang Allah tetapkan di dalam syariat ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah tidak menolak apapun yang diciptakan sama Allah. Apapun yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Bagaimana contohnya? Di sini penulis mengutip perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di sini, man istahza'a bil ayatil kauniyah bi an qala masalan inna wujudal harri fi ayyamis syita'i safahun aw qala inna wujudal bardi fi ayyamis sayfi safahun fahada kufrun. Contoh di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di mana perkataan beliau, penjelasan beliau dikutip oleh penulis dari buku ini, barang siapa yang mengolok-olok tanda-tanda Allah yang kauni, makhluk-makhluk ciptaan Allah ini, seperti berkata bahwasanya keberadaan panas di musim dingin itu adalah kekonyolan atau kesia-siaan, atau memandang bahwasanya di musim panas kemudian ada cuaca dingin di dalam musim panas itu adalah hal yang sia-sia, maka ini termasuk
kufur kepada Allah Ta'ala, tidak menerima apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan. Nah, ini di sini yaitu indikator yang kedua adalah seseorang tidak menolak apa yang Allah ciptakan. Tidak menolak apa yang Allah ciptakan. Contoh yang lain di sini adalah tidak mengolok atau menolak orang lain karena faktor fisiknya. Hal ini contohnya adalah apa yang terdapat di dalam ayat yang berada di dalam surat At-Taubah ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok atau menjadikan bahan candaan. Jadi ini terdapat sebagian orang dikatakan wallahu alam mereka adalah kaum munafikun yang menyusup ke pasukan kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan mereka adalah orang-orang Islam yang kemudian pulang dari peperangan, mereka sambil menghabiskan waktu mereka ngobrol dengan sesama, kemudian mengatakan kami tidak melihat atau aku tidak melihat orang-orang yang paling pengecut dan paling besar perut-perutnya daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mendengar ini kemudian mengatakan, demi Allah, aku akan laporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka pergilah orang ini, kemudian mereka mengejar, sekira jangan dilaporkan. Ternyata ayat sudah turun terkait hal ini. Dan orang yang menceritakan ini, aku melihat mereka memohon-mohon, memelas agar diampuni. Namun turun ayat ini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian mengolok-olok Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya setelah Rasulnya? Maka ayat inilah turun. Nah, salah satu bentuk dari tidak menolak apa yang Allah ciptakan adalah tidak menghina fisik seseorang. Fisik seseorang itu jangan dihina, Pak. Karena fisik seseorang atau makhluk yang lain itu di luar kendalinya, di luar kuasanya. Ada orang diciptakan tinggi, ada orang diciptakan rendah, ada orang diciptakan putih, ada orang diciptakan putihnya ke dalam, bukan keluar. Semua itu di luar kendali dia, Tetapi kalau yang di dalam kendali seseorang, misalkan dia berbohong, dia memukul, itu perbuatannya. Tetapi fisik seseorang itu tidak ada campur tangan dirinya. Makanya di antara kekeliruan yang merebak di tengah masyarakat, khususnya masyarakat kita Indonesia secara umum, itu misalkan keyakinan kalau baca surat Yusuf maka anaknya akan ganteng atau cantik kalau perempuan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal ini tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya secara langsung dan tidak ada nas, dalil yang menerangkan hal tersebut. Nah, bahkan dalam salah satu ceramahnya Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala menyebutkan kalau pengen itu, maka kita dulu perhatikan, maksudnya kita menikah dengan yang cantik, atau kalau wanita menikah dengan suami yang ganteng kalau ingin memperbaiki keturunan, kata beliau. Dan itu tidak ada hubungannya, walaupun usaha membaca ayat sekian ini ratus, membaca zikir sekian ratus, karena itu tidak ada hubungannya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua, indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, kata penulis, termasuk di antara sikap ta'zim kepada Allah Ta'ala adalah mengagungkan apa yang Allah haramkan dan mengagungkan apa yang Allah sucikan terkait waktu atau tempat atau amal perbuatan atau amalan. Apa contohnya maksudnya di sini? Kita tahu dalam 1 tahun itu ada bulan sucinya. Ada hari
sucinya. Contoh bulan suci adalah bulan suci Ramadan. Di situ kita mengagungkan bulan suci Ramadan, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sebagai bentuk pengagungan terhadap bulan yang disucikan sama Allah Ta'ala. Hari-hari selain Ramadan juga ada hari-hari yang di situ diagungkan atau disucikan sama Allah Ta'ala. Contohnya hari Jumat. Kemudian hari yang lain, hari Asyura 10 Muharram. Kemudian juga ada hari Arafah, bulan Zulhijjah, dan seterusnya. Itu terkait waktu. Ada pula tempat. Ada tempat-tempat yang disucikan dan diagungkan sama Allah Ta'ala. Maka indikator seorang hamba mengagungkan Allah adalah dengan mengagungkan apa yang Allah agungkan. Yaitu kalau tempat tentu saja berkaitan dengan kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Makanya kata para ulama, kata para masyayikh, jangan kita berniat untuk melakukan maksiat di tanah suci. Kita tahu pahalanya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala kalau berbuat kebaikan. Memang tidak ada dalil yang secara sharih, secara terang-terangan menunjukkan bahwasanya dosa juga akan dilipat gandakan jika melakukan keburukan. Tetapi tidaklah sama melakukan dosa atau maksiat keburukan di tanah suci dengan selain di tanah suci. Karena di tanah suci itu pahala dilipat gandakan karena tanah itu tanah yang diagungkan dan disucikan sama Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita berniat atau berlaku keburukan di tanah suci, baik itu Mekah maupun Madinah. Nah, ada juga tempat suci selain kota suci Mekah, kota suci Madinah, yaitu masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Ta'ala. Selalu dijaga kehormatannya, keagungannya di dalam masjid-masjid Allah Ta'ala. Baik itu dengan memperhatikan kebersihannya, memperhatikan ketenangannya, dan seterusnya. Baik, adapun amalan-amalan seperti sholat, dengan mengagungkan sholat, melaksanakan sholat dengan sebaik-baik pengerjaan, itu menunjukkan atau indikator ketiga seseorang mengagungkan Allah Ta'ala, mengagungkan amalan yang dicintai sama Allah Ta'ala. Kemudian di sini penulis juga menyebutkan yang kedua adalah hijab. Amal ibadah yang betul-betul diagungkan adalah hijab. Ini bagi wanita. Bagi wanita mengagungkan hijab, memakai pakaian yang menutup aurat, di mana penulis kemudian mengutip firman Allah Ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu merupakan bagian dari ketakwaan hatinya. Takwaan hatinya. Baik, yang keempat adalah di sini penulis menyebutkan mahabbatu wa taqdiru wa nusratu al-ulama'i wad du'ati, yaitu dengan turut mencintai dan menghormati serta menolong para ulama dan para penyeru kebaikan. Kenapa di sini? Karena disebutkan menggibahi ulama, entah itu menyebutkan kekurangan fisiknya atau menyebutkan tentang sesuatu yang dilebih-lebihkan terhadap dirinya, maka itu tentu saja gibah terhadap ulama tidaklah sama dengan gibah terhadap selain mereka. Takaran nilainya itu jauh lebih besar daripada orang awam. Orang awam, kata penulis di sini. Kenapa? Karena ketika para ulama itu direndahkan, maka ditakutkan apa yang mereka bawa juga direndahkan. Dan mereka menyeru kepada
kebaikan. Tentu saja di sini perlu didudukkan kembali, sudah tiba waktu azan. Didudukkan dahulu siapa saja yang layak menyandang status sebagai ulama. Tidak serta-merta setiap orang yang muncul, baik itu di hadapan manusia ataupun di media sosial, muncul kemudian mengutarakan pendapatnya, dan pendapatnya ini begitu indah, masuk akal, masuk di hati, kemudian langsung dianggap itu adalah ulama. Nah, itu juga perlu didudukkan. Siapa ulama, kemudian baru kemudian termasuk pengagungan kepada Allah, mengagungkan orang-orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan begini, masih berkaitan dengan tema kita malam ini, tentang nama Allah Al-Azim. Sebuah pertanyaan ini berbunyi seperti ini. Jika pian dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama, rumah mewah, besar. Atau pilihan yang kedua adalah rumah kecil, mungil, satu kamar, dapur dan kamar mandi serta ruang tamu campur di situ. Hanya satu kamar untuk tidur. Yang satunya pilihan kamar besar, banyak, dan rumah besar beserta halamannya. Kira-kira pian pilih yang mana? Pasti pilih yang besar. Misal, pertanyaan yang sederhana. Pian diberikan pilihan untuk satu kantong berisi emas dengan istilahnya satu ember emas. Tentunya kita pasti akan memilih yang seember. Dan hal-hal yang lain, kita tentunya memilih yang pasti yang paling banyak kita pilih. Yang paling banyak, paling baik. Tanah kalau dipilih ditawarkan antara tanah 10 meter, 10 kali 10, dengan ditawarkan tanah mungkin 1000 meter, kita pasti pilih yang mana? Tentunya pilih yang paling banyak. Nah, kata para ulama, demikian pula manusia itu tertanam pada diri mereka itu mencintai sesuatu yang paling besar, paling agung, dan paling istimewa. Di alam semesta ini, hati kita ini sebenarnya sudah tertanam software untuk mencintai zat yang paling agung dan paling besar di alam semesta ini, yaitu Allah Ta'ala. Kenapa terkadang kita terbutakan, kita terkadang tidak menyadari? Nah, itu lantaran satu hal, kata para ulama. Lantaran satu penyebabnya, yaitu adalah dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dosa yang kita lakukan itu akan semakin menutup pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin dosa ini ditumpuk, maka software tadi yang sudah tertanam tadi untuk mencintai yang paling agung di alam semesta ini akan semakin tertutup sehingga tidak bisa aktif. Sehingga terkadang manusia itu lebih condong kepada yang rumah kecil tadi, lebih condong kepada emas yang hanya beberapa keping saja dibandingkan dengan emas yang satu baskom misalkan. Lebih condong kepada tanah 10 kali 10 meter saja daripada tanah yang ribuan meter misalkan. Kenapa? Karena dosa yang menumpuk tadi sehingga ia lupa atau melemah pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Padahal kita semua sadar, Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua sadar. Jika kita ditanya siapapun, mau itu yang dia lama mengajinya maupun baru mengaji atau tidak mengaji sekalipun, kalau ditanya siapa yang paling agung di alam semesta ini, zat mana yang paling besar di alam semesta ini, semuanya akan mengakui dan menyadari bahwasanya itu adalah Allah Ta'ala. Tetapi terkadang kenapa kita lebih milih yang sedikit, itu lantaran ada dosa yang menutup itu semua. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin tertutup yang kesadaran kita dan pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tutup kajian malam ini dengan sebuah amalan yang amalan ini berkaitan dengan nama Allah Al-Azim ini,
berkaitan dengan kajian kita malam ini. Amalan ini adalah amalan yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan beliau menganjurkan kita sebagai umatnya untuk banyak-banyak membacanya. Keutamaan dari memperbanyak bacaan atau amalan ini adalah akan ditanamkan di dalam surga bagi orang yang membacanya satu pohon di dalam surga. Jadi kita masih di dunia, masih menjalani kehidupan di dunia, tetapi satu pohon sudah tertanam di surga. Setiap kita membaca satu kali amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Masih berkaitan dengan nama Allah Al-Azim ini. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdih. Kata Nabi SAW, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdi," barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, yang al-azim, yang maha agung, wa bihamdi, dan juga segala puji bagi Allah, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditumbuhkan, ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga Allah. 10 kita baca, maka 10 pohon pula di surga Allah. 100 kita baca, maka 100 pohon pula di dalam surga Allah Ta'ala. Baik, itulah penghujung dari kajian kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang nama Allah Al-Azim ini membuahkan hasilnya, memberikan manfaat kepada kita semua, dengan semakin menjadikan kita hamba yang tazallul, kata para ulama, hamba yang semakin menghinakan diri kepada Allah Ta'ala dan semakin menunjukkan kerapuhan diri hanya di hadapan Allah Ta'ala. Kalau di hadapan manusia berusaha menjadi orang yang tegar menghadapi apa saja, tetapi di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, ia betul-betul menjadi sosok makhluk yang sangat rapuh. Ia adukan segala keluh kesah dirinya kepada Allah Ta'ala, dan itulah tujuan dari mempelajari nama-nama Allah yang husna ini, agar semakin menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum mempelajari berbeda dengan setelah mempelajari. Itulah tujuannya. Semakin kita mengenal Allah itu Al-Azim, dan indikator-indikator kita, apakah kita sudah menemukan indikator ini dalam hidup kita, dalam keseharian kita, maka semakin kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga Allah menjaga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan juga antum semua yang hadir di sini senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan guru-guru kita, serta memberikan kesembuhan bagi guru-guru kita ataupun jamaah sekalian yang tengah menjalani ujian berupa penyakit dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.